Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 352 tahun 2024 tentang rincian insentif desa tahun anggaran 2024. Jadi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 352 tahun 2024, yaitu untuk di Provinsi Bali terdapat 140 desa yang menerima insentif desa. Dari 140 desa penerima insentif desa, terdapat 135 desa menerima alokasi kinerja pemerintah desa dan ada 5 desa menerima alokasi penghargaan desa dari Kementerian Negara atau lembaga. Sehingga adapun total insentif desa yang diterima oleh desa-desa di Provinsi Bali yaitu dari 140 desa tersebut yaitu sebanyak 19.118.639.000 rupiah. Nah, dengan rincian di mana Kabupaten Jemberana terdapat 11 desa sebagai penerima insentif desa. Dari 11 desa itu terdapat 9 desa yang menerima alokasi kinerja pemerintah desa, di mana setiap desa rata-rata menerima 132.473.000 dan ada 2 desa yang menerima alokasi penghargaan desa dari Kementerian Negara Lembaga, di mana masing-masing desa memperoleh 35 juta. Adapun total insentif desa yang diterima oleh Kabupaten Jemberana yaitu sebesar 1.262.257.000 rupiah. Demikian seterusnya sampai dengan di Kota Denpasar yaitu ada 7 desa yang menerima insentif desa dengan 6 desa menerima alokasi kinerja pemerintahan dan ada 1 desa yang menerima alokasi penghargaan desa dari Kementerian Lembaga atau Negara. Nah, di sini terlihat teman-teman, jadi ada yang memperoleh alokasi kinerja pemerintah desa sebesar 132.473.000. Kemudian ada juga rata-rata tiap desa mendapatkan 144.516.000 dan ada juga yang mendapatkan yaitu sebesar 120.430.000. Nah, kenapa desa-desa penerima alokasi kinerja pemerintah desa berbeda-beda? Hal ini nanti teman-teman dapat lihat yaitu pada aplikasi SIKD. Baik sobat, jadi untuk melihat kenapa satu desa itu menerima 132.473.000 dan kenapa satu desa bisa menerima 120.430.000 dan ada yang menerima yaitu 140.516.000. Baik, kita langsung saja kita lihat yaitu di aplikasi SIKD. Baik sobat, kita langsung saja buka yaitu sikd.kemenq.go.id. Nah, ini tampilannya teman-teman. Jadi pertama kita akan melihat salah satu desa yang menerima dana insentif desa yang ada di Kota Denpasar. Kita coba, jadi kita pilih Provinsi Bali, kemudian kita pilih Kota Denpasar. Berikutnya kita pilih yaitu ada Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian salah satu penerimanya adalah Pemecutan Kajo. Nah ini teman-teman, jadi bisa dilihat hal-hal apa yang menyebabkan desa Pemecutan Kajo itu menerima dana insentif desa. Pertama berkaitan dengan kriteria utamanya, yaitu ada 3 hal yang dinilai, yaitu berkaitan dengan desa bebas dari korupsi pada semester 1 tahun anggaran 2024, desa telah disalurkan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2024, dan desa mengalirkan dana desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 dengan keterangan lolos itu. Kemudian berkaitan dengan kriteria kinerja pemerintah desa, yaitu untuk kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa, yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah perubahan nilai indeks desa membangun dari tahun 2003 ke tahun 2024 nilainya 100. Kemudian yang kedua kinerja penyaluran dana desa tahap 1 tahun anggaran 2024 nilainya 100. Kemudian kriteria kinerja realisasi konsolidasi belanja APBD semester 2 terhadap anggaran tahun 2023 dengan nilai 37,57, yaitu
Kemudian ini adalah nilai minimal kabupaten kota, sedangkan ini adalah nilai rata-rata nasional. Kemudian berkaitan dengan kategori kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa, yaitu dari 4 kriteria nilainya 0, sehingga desa Pemecutan Kajo ini, yaitu total kinerja pemerintahan desanya adalah 40,64, yaitu kuota penerima insentif desa di Kota Denpasar itu ada 6 desa, dan Pemecutan Kajo adalah dengan nilai tertinggi, yaitu 40,64, sehingga jumlah insentif desa yang diterima oleh Pemecutan Kajo yaitu sebesar 132.473.000. Nah, ini caranya melihat kenapa desa tersebut bisa menerima insentif desa. Nah, ini salah satu contoh, yaitu untuk yang menerima Rp132.473.000. Kemudian kita lihat adalah untuk desa yang menerima besar 144 juta, yaitu ada di Kabupaten Tabanan. Kita coba lihat Kabupaten Tabanan, kemudian kita pilih adalah Kecamatan Selamadag, kemudian kita pilih desanya adalah Brembeng. Nah, ini di sini kriteria utamanya lolos siku, kemudian B kriteria kinerja pemerintah desa, kriteria 1 nilainya 52,68, kriteria 2 nilainya 0, dan kriteria 3 nilainya 64,88. Sedangkan kategori kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa, yaitu untuk kriteria 3 dan keempat nilainya 100, sehingga total kinerja pemerintah desa Selamadag itulah 27,63, dan khusus untuk Kabupaten Tabanan, yaitu kuota jumlah desa penerima insentif desa sebanyak 27, dan desa Brembeng ini ada di peringkat ke-25 dari 133 desa dan menerima jumlah insentif desa 144.516.000. Nah, ini salah satu contoh desa yang menerima insentif desa sebesar 144.516.000. Berikutnya kita akan lihat, yaitu desa yang menerima insentif sebesar 120 juta, yaitu ada di Kabupaten Karangasem. Kita lihat Karangasem, kita lihat kecamatannya ada di Rendang, kita lihat desanya Rendang. Nah, ini. Dan desa Rendang itu yaitu dengan total skor, yaitu kinerja pemerintah desa adalah 26,29, yaitu jumlah kuota penerima dalam satu kabupaten kota ada 16, yaitu, dan desa Rendang ini berada di peringkat 5 dari 75 desa yang ada di Kabupaten Karangasem, di mana jumlah insentif desanya adalah Rp120.430.000. Nah, ini caranya teman-teman untuk melihat kenapa desa tersebut ada yang menerima 120 juta. Nah, ini teman-teman cara melihat kenapa satu desa itu bisa menerima alokasi kinerja 132.473.000, kemudian ada yang menerima 140.516.000, dan ada juga yang menerima 120.430.000. Dan berikutnya kita akan lihat, yaitu desa yang menerima alokasi penghargaan desa. Nah, ini bisa juga dilihat dalam aplikasi SIKD. Jadi salah satunya itu ada di Kota Denpasar. Kita coba lihat Kota Denpasar, kemudian pilih kecamatannya adalah Denpasar Barat, kemudian desa penerimanya adalah Tegal Harum. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat desa Tegal Harum, yaitu desa Tegal Harum itu kriteria utamanya adalah lolos siku. Kemudian berkaitan dengan B kriteria kinerja pemerintah desa, baik kategori 1 dan kategori 2, sehingga total kinerja pemerintahnya 34. Karena kuota di Kota Denpasar ada 6, sedangkan total nilai kinerja pemerintah desa Tegal Harum itu 34,16, ada di urutan 10, berarti tidak menerima alokasi kinerja pemerintah desa. Tetapi Tegal Harum itu pernah mendapatkan kriteria kinerja penghargaan dari kementerian atau lembaga,
yaitu pernah menjadi juara regional Lomba Desa tahun 2022-2023 yang dilaksanakan oleh Kemendagri. Nah ini, jadi inilah yang menyebabkan Desa Tegal Harum itu memperoleh dana insentif dari kriteria kinerja penghargaan dari kementerian atau lembaga, yaitu sebesar 35 juta. Nah ini teman-teman yang dapat digunakan untuk memantau kenapa satu desa itu mendapatkan alokasi kinerja pemerintah desa, dan ada juga yang menerima berdasarkan kinerja penghargaan dari kementerian atau lembaga. Nah sobat, jadi inilah yang dapat digunakan yaitu untuk memantau berkaitan dengan desa-desa menerima insentif desa, yaitu melalui sikd.kemenq.go.id. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.